malam, jumpa kembali dengan saya Najib dari Astakira TV. Salam merah putih. Luar biasa. Oke, untuk sahabatku sekalian, sahabat migran dimanapun yang berada, sekarang akan ngobrol santai dengan Ketua Harian Astakira Pembaharuan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cianjur dengan Bapak Sopyan. Selamat malam Pak Sopyan. Ya, selamat malam kembali. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kesehatan. Kebetulan kok bisa kebetulan kayak gini nih Pak Kahar nih. Baju bisa sama kayak gini, gimana ceritanya ini kita ini? Baju bisa sama, Ya. tapi pendapatan lain. Nice. Pendapat sama pendapat. Dapatnya lain. Pendapat atau pendapat nih? Kalau pendapat, insya Allah kita akan sama satu persepsi. Tapi kalau pendapatan, maksudnya yang kita dapat di jalan gitu kan. Ketika ada berkedip itu beda. Oke sahabat Astakira TV, mungkin kali ini saya dengan Pak Kahar ini akan mencoba mengupas ataupun membedah apa sih keseharian dari Astakira ini. Mungkin sebagian udah tahu ya Pak Kahar ya. Iya, Mungkin bisa dijelaskan oleh Ketua Harian sebagai tongkat komando dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Cabang Cianjur ini. Silakan Pak Sopyan. Begini, buat Pak Ketua, kita sampaikan juga ke rekan-rekan kita, Ya. terutama para saudara-saudara kita yang memang saat ini lagi menjadi pahlawan devisa di luar negeri. Kami sebelumnya doakan dulu semoga saudara-saudara semua selalu mendapatkan nasib yang terbaik. Amin. Jadi kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai ketua harian. Jadi mau nggak mau setiap hari harus ada. Alhamdulillah dari mulai pertama kita berdiri di Astakira Kabupaten Cianjur, sebenarnya setiap hari itu tidak ada waktu yang lenggang, gitu Pak Ketua ya. Karena mulai kita merambat ataupun menerima aduan-aduan ataupun kuasa dari saudara-saudara ataupun keluarganya di sini yang mendapat permasalahan, alhamdulillah kita sikapi semua. Dan kebetulan kita di sini dengan rekan-rekan anggota semua selalu solid. Jadi ketika kita menangani satu permasalahan, kita tidak hanya menangani dan tidak ada manajemen ataupun catatan-catatan yang nantinya bisa berguna juga buat kita semua, begitu Pak Ketua. Dan alhamdulillah semenjak saya dipercaya memegang ketua harian sampai saat ini ya kurang lebih 300-an kasus lah kurang lebih. Dari semenjak kapan tuh yang tercatat? Itu dari 2018 akhir itu. 2018 akhir ya. Nah, kalau untuk catatan di 2021 ada berapa kasus yang masuk ke Astakira? Kalau 2021 ini sekarang sudah mencapai 17 kasus yang masuk. 17 kasus yang masuk dan alhamdulillah sudah terselesaikan ataupun sudah kita tangani sekitar 5 atau 6 kasus dan ini sudah mendekati ke penyelesaian. Karena kita memang menangani permasalahan sekalipun kita memberikan atau mendapatkan kuasa, tapi tetap karena kita di sini selaku asosiasi yang memang begitulah Pak Ketua. Jadi kadang-kadang kita juga selalu tersendat prosesnya itu bukan karena kita lalai, tapi ya kita pun terbentur juga oleh anggaran karena kita di sini kan tidak ada pasokan dana apapun ya, apalagi dari pemerintah gitu. Tapi tetap semangat. Iya dong.
sekalipun tidak ada pasokan anggaran, ya mudah-mudahan lah namanya rezeki itu. Sementara Pak Ketua, alhamdulillah sampai hari ini Astakira di Kabupaten Cianjur masih eksis dan berjalan terus. Itu. Oke, terima kasih ya Pak Kahar. Dan memang ini sahabat Astakira TV, Pak Kahar ini memang orangnya ini waduh sangat semangat 45, apalagi kalau Rendah hati dan tidak sombong. iya. Jadi apalagi kalau sudah mendengar jeritan ataupun tangisan saudara ataupun teman kita yang mendapatkan kesulitan ya Pak Kahar ya, Iya. di sana, dan kami pun juga selalu menginstruksikan terhadap rekan-rekan. Jadi kita di sini tidak boleh pandang bulu siapapun, yang penting kita ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi tenaga kerja ataupun anggota yang menjadi tenaga kerja ya. Iya, karena kalau saya tuh sebenarnya mantan Pak Ketua. Ya. Ada 3 mantan yang pernah saya alami. Satu, saya mantan. Boleh nggak ceritanya sedikit nih? Boleh, Cerita dulu boleh. dong. Cerita dulu Pertama, nih. Ya, dulu Pak. Pemirsa, ini Pak Kahar ini dulunya nih mantan PMI atau mantan Mantan TKI, TKI. ya, mantan TKI. Saudi Arabia. Tahun 91 tuh masih kecil, terus di PT juga dulu itu saya ditolak terus karena saya masih kecil, masih anak-anak. Tahun 91 saya berangkat. Tahun berapa itu Pak? Tahun 91 itu. Tahun 1991 saya berangkat. Sekitar umur berapa itu? Itu umuran saya 21 tahun. 21 tahun. Iya. Nah, dapat di Thaif, dan saat itulah mata saya itu melihat dari mulai kebahagiaan, kesedihan, bahkan ada kezoliman yang terjadi. Nah, pulang ke Indonesia tetap saya penasaran, berangkat lagi, dapat lagi di sana. Kebetulan waktu itu kerja di agent. Wah, tambah parah. Tiap kali saya melihat banyak sekali orang Indonesia yang menderita. Akhirnya saya balik lagi ke sini. Balik lagi, saya berangkat lagi. Kebetulan di Riyadh. Balik lagi, berangkat lagi. Nah, terakhir saya pulang karena sudah terdorong usia. Kebetulan waktu itu ketemu juga Pak Ketua yang waktu itu memang mau merilis untuk membaktikan diri, membela rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di luar negeri sana. Saya sangat tertarik sekali. Itulah saya mantan TKI. Yang kedua ada lagi mantan Pak Ketua. Saya kata orang-orang mantan ganteng. Nah itu. Enggak, ada nggak kisah pilu di sana waktu Pak Sopyan ataupun Pak Kahar ini waktu di sana? Ada nggak kisah? Saya sampai sekarang masih terus ada dalam ingatan itu satu, yaitu ketika waktu itu ada orang Indramayu berangkat ke sana, kebetulan suami istri. Ya. Nyampe di sana itu di perkampungan dapatnya. Namanya dia dua-duanya orang baru. Daerah mana itu? Itu daerah Jizan. Jizan ya. Jizan ya. Berapa kilometer dari ibu kota Riyadh itu kalau Jizan? Kalau Jizan itu sangat jauh sekali karena Jizan itu kota perbatasan dengan Yaman. Pintu gerbang Yamannya itu di situ. Iya. Nah di situ saya di perkampungan. Ini bukan aib ya, tapi saya membicarakan apa adanya, dan ini juga mudah-mudahan jadi motivasi juga buat rekan-rekan kita. Ternyata kerja di sana tuh penuh dengan tantangan dan kita harus kuat. Waktu itu saya melihat si laki-lakinya pecah kepala, dipukul majikannya, si perempuannya disekap. Ya, yang saya bayangkan hanya satu, kalau itu terjadi kepada kita, saya sudah nggak kebayang. Sakit hati, kesal, marah, sedih itu sudah bercampur semua. Kita mau bicara juga nggak bisa, orang masih baru. Nah, itulah yang saya lihat. Ada satu lagi,
Ini juga mudah-mudahan ini jadi motivasi, jadi contoh, dan mudah-mudahan ini tidak teralami oleh saudara-saudara semua. Ada satu perempuan atau tenaga kerja orang Cikangkung Dampak. Ya. Dulu dia itu kerjanya itu di majikan, kebetulan dia nasibnya memang tidak baik. Tiap hari, tiap malam dia diganggu dari anak majikan, anaknya, bapaknya, kakaknya, saudaranya diganggu. Bahkan sampai si PMI tersebut sudah merasa kelelahan, akhirnya dia kabur. Kabur ikut taksi. Taksinya orang mana? Taksinya orang luar juga, orang Pakistan. Nah, disekaplah sama taksi tersebut sampai 1 minggu di kontrakannya. Kita sudah kebayang yang terjadi itu apa ketika dalam satu kamar hanya ada 1 perempuan dan 1 laki-laki. Iya. Dia itu melarikan diri lagi, kena lagi oleh taksi orang India. Disekap lagi 5 hari sampai 3 kali naik taksi, 3 kali disekap. Terakhir dia nyampe di perwakilan ataupun di agensi saya. Waktu itu alhamdulillah saya tolong, saya urusin, dan alhamdulillah dia bisa pulang. Waktu itu cuman 2 hal itu saya yang paling ngeri di sana itu, dan yang lain-lainnya pun sebenarnya banyak. Cuman tolonglah buat rekan-rekan atau saudara-saudara di sana. Tapi pada akhirnya pada saat itu Pak Sopyan minta pertolongan ke siapa? Ke pemerintah, KBRI? Waktu itu karena di sana biasanya orang-orang yang, saya mohon maaf juga ini, kebanyakan orang-orang yang di sana punya perilaku tidak baik itu biasanya tuh di kalangan satu warga asli sana. Kalau istilah kita tuh apa? Badui lah. Ini orangnya Badui ya, gitu kan. Kalau misalnya istilahnya Badu. Keduanya itu dari orang golongan korporat yang banyak uang. Karena dia itu sudah tidak takut dengan tindakan. Nah, satu-satunya cara di sana, saya juga sangat terharu sekali ketika seorang saya pekerja Indonesia yang hanya sebagai mutarjim ataupun penerjemah di sana, ketika saya mendatangi Gaster Amir ataupun kalau kita pemerintahan ya, gubernur, saya disambut dengan baik dan ditanya apa permasalahan yang Anda alami. Saya melaporkan 3 orang tenaga kerja waktu itu orang Serang, Banten, dan alhamdulillah itu ditanggapi. Saya ketemu pertama dengan ajudannya, terakhir 2 kali ketemu saya langsung dengan amirnya. Saya ceritakan, cuman namanya orang sana itu memang sifat kekeluargaan dan persaudaraannya di sana itu sangat kental, sangat baik. Gak ada, wah udah ketahuan saudara kitanya, bangsanya kita yang salah, ambil tindakannya itu sangat tepat. Pulangkanlah orangnya ke negeri asal, udah putus. Tapi pada akhirnya mereka itu dipulangkan ke tanah air. Ya. Berkat bantuan dari pemerintah kah atau waktu itu kan kalau daerah Jizan itu sebenarnya saya juga waktu dulu itu telepon ke KBRI, dan kemungkinan apakah orang KBRI-nya itu enggan melakukan pertolongan ataupun jarak yang terlalu jauh pada saat itu. Saat itu. Kira-kira tahun berapa itu kejadiannya, Pak? Saya tahun 97. 97. Tahun 1997 sampai tahun 2000, sampai saya tahun terakhir saya di sana tuh tahun 2006, 2007 ya. Iya. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya itu mudah-mudahan juga ada berguna. Dan di sini kebetulan saya ketemu Pak Ketua, walaupun usia di bawah saya, tapi ternyata Pak Ketua itu adalah seorang yang betul-betul memahami dan betul-betul melirik penderitaan para PMI yang ada di sana. Saya ucapkan juga terima kasih buat Pak Ketua. Gitu ya. Ya alhamdulillah ya Pak Sopyan sudah bisa mencurahkan pengalaman ataupun melihat di sana kisah pilu rekan-rekan kita di sana. Ya, dan tapi Pak Sopyan sendiri tidak pernah mengalami ya. Alhamdulillah, kalau saya tidak pernah mengalami dari majikan, tapi seringnya itu saya mengalami itu dari, ya itu tadi, ketika pembantunya kita tolong, nah si majikannya lah, bahkan mudah-mudahan ada di surga
ada satu teman saya yang sama-sama jadi mutarjim dan waktu itu sama-sama membela Mutar itu berarti penerjemahan ya. Di satu itu teman saya Kang Deden almarhum Jadi Pak Sopyan penerjemaah di bidang apa nih? Kalau waktu itu yang dikategorikan penerjemah di situ, satu orang Indonesia yang ditempatkan di Istiqdam ataupun di perwakilan perusahaan itu, PT, ya? Itu orang yang memang betul-betul menangani permintaan-permintaan konsumen. Keduanya, kalau dulu itu masih bisa ketika orang Indonesia datang. Konsumen dalam arti berarti yang membutuhkan tenaga kerja. Ya. Karena dulu mungkin masih legal ya, masih legal, ya. Masih legal. Dan ketika mereka datang, para TKI datang, nah kitalah yang memberikan pengarahan. Harus seperti apa? Rekan-rekan saudara-saudara kita yang jadi TKI. Ketiganya, saya selalu dijadwalkan tiap hari Kamis itu saya harus datang ke mahkamah, karena di situ banyak sekali orang Indonesia yang terjerat hukum. Dan banyak juga yang belum paham bahasa. Akhirnya saya sama saudara saya waktu itu Kang Deden almarhum selalu dipanggil tiap hari Kamis gantian. Tapi ternyata ya Allah telah menghendaki seperti itu. Kang Deden sesudah menyelesaikan kasus pemerkosaan di sana jadi tabrak dan meninggal di sana. Masya Allah. Tapi itu kasusnya terungkap juga ya? Terungkap, bahkan yang nabraknya itu saudara pelaku. Yang diduga pelaku itu. Ya. Nah oke, itulah sahabat Astakira TV, sekelumit mungkin kupasan daripada kisah pilu ya yang pernah dialami ataupun pernah ditangani oleh Pak Supyan. Karena Pak Supyan ataupun Pak Kahar ini beliau dulu pernah kerja di sana kurang lebih hampir 10 tahun ya. Ya, 10 tahun, 11 tahun menjadi mutarjim ataupun penerjemaah dari Istiqdam ataupun perwakilan perusahaan, kalau sekarang itu P3MI ataupun PT ya. Nah mudah-mudahan sahabat Astakira TV ataupun sahabat migran, saudara-saudara kami, saudara kita, tetaplah kalian di sana selalu semangat dan selalu tetap menjaga diri kita masing-masing ya. Dan bila perlu kalian kalau ada masalah bisa jangan kita keluar ya, jangan keluar dari kita. Kalau misalkan bisa interaksi ataupun bisa komunikasi dengan KBRI ya, dengan KBRI ataupun dengan kita juga bisa. Nanti boleh, kita juga akan sampaikan ke KBRI atau kajian di sana ya. Kita bantu di sana. Insya Allah. Oke sahabat migran, 30 menit sudah kita bincang santai dengan Pak Sopyan ataupun Ketua Harian dari Astakira. Mungkin ini masih banyak ya kisah-kisah nanti ke depan, nanti berikutnya kita sambung lagi, dan masih banyak yang kita ungkap dan juga kita berikan, atau mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi pada mereka. Amin. Makanya jangan bosan, terus tonton di channel Astakira TV dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Merah putih. Luar biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.